Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tika dari Mapel Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai teks berita. Sebelum kita memasuki materi tersebut, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari bisa berguna dan kita bisa memahaminya dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Sebelum kita beranjak pada materi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran teks berita tersebut. Jadi, tujuan dari pembelajaran teks berita adalah agar kita bisa mendapatkan informasi terbaru di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan yang jauh dari kita. Seperti itu. Jadi, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian teks berita. Teks berita adalah suatu rangkaian peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan berita terjadi berdasarkan fakta dan faktual. Fakta itu artinya nyata dan faktual itu terbaru. Jadi saat kita menuliskan sebuah berita, itu harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, dan faktual adalah terbaru, harus yang benar-benar terbaru. Jika itu kejadiannya udah lama, misalnya udah 2 bulan yang lalu kita angkat menjadi berita saat ini, maka tidak akan bisa. Jadi itu namanya bukan berita, seperti itu. Jika kita menuliskan berita, kita harus terapkan rumus adik simba. Jadi A itu apa, D di mana, K kapan, C siapa, M mengapa, dan B bagaimana. Jika kita ingin mendapatkan informasi terbaru dari berita tersebut, dari narasumber tersebut, maka kita harus pelajari adik simba itu. Kita terapkan adik simba itu tadi agar kita mendapatkan informasi yang akurat dan benar-benar terjadi, seperti itu. Lalu yang kedua adalah struktur teks berita. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa. Yang pertama, orientasi itu adalah pendahuluan. Jadi saat kita menuliskan sebuah berita, kita awali dengan nama tempat, terus narasumber yang berkaitan. Misalnya jika terjadi suatu bencana banjir misalnya di Surabaya Barat misalnya, maka kita harus tahu, kita terangkan dulu di mana tempatnya, lalu ada korban jiwa dan apa saja kerusakan yang telah terjadi akibat bencana banjir tersebut. Lalu yang kedua, yakni dituliskan pula narasumber dari pemberian informasi tersebut. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa itu adalah masalah yang sedang terjadi yang kita beritakan, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, yakni kita membahas mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan berarti berhubungan dengan bahasa yang kita gunakan saat menuliskan teks berita tersebut. Jadi yang pertama harus menggunakan bahasa baku, karena berita itu formal, jadi kita wajib menggunakan bahasa baku. Selain bahasa baku, kita juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, karena yang membaca berita bukan hanya dari kalangan yang berpendidikan tinggi saja, tapi misalnya orang yang sudah tua, sudah berumur, mungkin akan sulit memahami jika kita menggunakan bahasa pendidikan yang terlalu tinggi, itu sangat sulit dipahami. Maka dari itu, saat kita menuliskan berita, kita harus menggunakan bahasa yang umum atau general.
agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Itu jika diterapkan dalam media cetak. Tapi kalau media elektronik seperti televisi, maka penyiarnya atau pembawa acara menyampaikannya itu harus benar-benar harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada, seperti itu. Lalu untuk penulis berita tersebut atau wartawannya wajib menuliskan namanya pada akhir berita tersebut sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya bahwa berita yang dituliskan itu tadi benar-benar nyata terjadi, bukan berita palsu atau hoax, seperti itu. Jadi saat kita membaca berita atau mendapatkan berita, maka kita harus mengetahui dulu sumbernya dari mana, narasumbernya siapa, dan jika kita baca berita tersebut dari koran, maka kita harus tahu penulisnya itu siapa agar bisa mempertanggungjawabkan tulisannya tersebut. Lalu itu tadi contoh dari berita tersebut. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan adakan diskusi mengenai teks berita. Jadi kalian membawa koran, kita adakan diskusi, kita buat kelompok lalu kita diskusikan mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk pendahuluan, mana yang termasuk peristiwa pada berita yang kita dapatkan dari koran tersebut. Baik, sebelum kita akhiri video pembelajaran kali ini, maka kita review kembali mengenai teks berita tersebut. Tujuan kita mempelajari teks berita adalah agar kita bisa mendapatkan informasi terbaru pada lingkungan sekitar kita. Lalu pengertiannya dari teks berita tersebut adalah rangkaian peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita dan berdasarkan fakta, yakni yang benar-benar nyata terjadi, dan faktual adalah berita terbaru yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua yakni struktur dari teks berita. Yang pertama ada orientasi dan yang kedua ada peristiwa. Orientasi tadi adalah pendahuluan, sedangkan peristiwa adalah inti dari informasi tersebut. Lalu yang ketiga yakni kaidah kebahasaan dari berita tersebut adalah menggunakan bahasa baku, dan bahasa yang digunakan harus bahasa yang general atau umum yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Seperti itu. Itu adalah materi dari teks berita tersebut. Demikian video pembelajaran dari saya mengenai teks berita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.